Alah, yo sorry. Allahu Akbar. Ket mau tak mute, Bro. Yo, wis baleni yo. Nah, Rinanda mau sing ngomong. Ya, jadi ya kalau jadi itu menentukan nilai S sama S1 itu bisa dari lampiran SNI. Dari sini dan kita ambil. ya wes jalo tak iku wes. Jadi yo apa nilai ini wesnya. Jadi buat nilai S sama S1 ya bisa kalian cari pakai lampirannya. Tapi berhubung kita bisa instan pakai desain spektra yang PU ya, PU bukan pakai Puskim ini ya, bukan yang RS. Cek sama biar sama. Terus habis itu apa menentukan koefisien situs FA. Nah, tadi kan kita kan kelas situsnya tanah keras, kelas situsnya tanah keras SC, terus nilai SS-nya tadi sebesar 2,152. Kalau dari dataku, nanti kalau misalkan kalian beda di posnya, bedanya juga nggak terlalu banyak sih, mungkin 0, berapa kayak gitu. Nah, ini kan didapat 1,2. Bacanya gampang. Kelas situs, terus tarik nilai SS kamu berapa, didapatkan nilai 1,2. Pun tabel di bawah menentukan FY itu sama kelas situsnya SC, nilai S1 ke tadi 0,762, maka didapat nilai 1,4. Nah, kayak gini udah. Nanti tak kirim kok wordnya, biar kalian bisa belajar. Nah, habis itu caranya buat nyari SMS sama SM1, itu nilainya FA dikali SS sama FV kali S1. Nah, ini tadi itu diganti sama nilai kalian. Sepurane unit naik kena rokok ya. Terus ini sama 1,4. Nah, kenapa? Jadi apa ya? Kenapa kok nilainya bisa beda? Karena dengan tanah keras sama tanah lunak kan, kalau misalkan tanah keras kan istilahnya lebih apa ya? Bukan lebih rentan sih, lebih kuat lah menahan gempa, kan mereka banyak friksinya, banyak gesekannya kayak gitu. Kalau tanah lunak kan berarti kayak kebanyakan pasir, jadinya lebih apa ya? Lebih rentan buat gempa, makanya nilainya itu bakal berbeda. Ini nanti hitung sendiri wes ya. Nah, terus kita cari nilai SDS sama SD1. SDS sama SD1 caranya gini, 2/3 kali SMS sama 2/3 kali SM1. Nanti nilai ini dimasukkan dari ini tadi. Kan ini belum tak ganti sih. Terus tak hitung pisan wis. Jauh kayak Oh, bocok. Ya, saya sabar ya. 1,2 kali 2,152. Cok, kadangan ini cok. Toko data saya desain spektra. Iya. Kan ana pop up. Dila. Kan wis yo, kan hitung mau. Nah, iki buka nang sing gambar ono iku nih. Nah, iki gentenan tanah keras ya. Nah, iki wis VGA SS1 sing pakai iki. FA mbek FV gak tak nggo. Soalnya bakal beda mbek sing nek tabel iki. Oke, Nah, lanjut yo. Nah, tadi kan saya hitung yo, dapatnya ini 2,52 piro mau cak? 2,5824 sama ulang bawahnya juga diganti tanah keras. Iya, semuanya. 1,4 kali 0,7 0,762 1,668 dikali 2 bagi 3 0,7. Aku. Oh. Sepurane tenan lho, nek kena rokok ini. Kok 1,4 kan Hitung toko tabel koefisien nih. Oh. Gara-gara SC itu ya, 1,4. Iya. 1,2. Dari tabel di atasnya kan kita pakai cari FA sama FY. FA itu buat SDS sama SMS kayak gitu. Nanti tak kirimi biar kalian bisa belajar. Bagi 1,1,7. Ono. Berapa? Iki lho coba saya tak. Bisa. Apa nih, bisa? Nah, udah ya? Kan nomor 1. Oh ya, tulisan. Kok ngenteni. Ya coba ke kabeh cuk, aku gak ono tatakane. Itu ana. Yo. Bunenita tok. Nomor 1 gimana soalnya?
Iya, step-step. Aku jelasin step-step, Cuk. Iki ya. Ngomong. Kabeh, Cuk. Iya, aku tidak apa mau tidak sampai dirangkum aja. Bit. Kan iku ya pokok Iki isinya diambil nih. Ih, mbo. lek Gambar apa sing apa sih? Gambar apa? Oh, gambar iku nih ta. Aku tak gambar sih. Lek gak gelem gambar gak apa. Cuk digambar. Digambar nek sing garis-garis tapi nek kolom-kolom gak ya. Nah, habis itu ya kita buat respon spektrum ya. Sing disediakan itu. Buat respon spektrum itu apa namanya? Respon spektrum itu caranya TO, SDS sama SD1. Nah, nilainya itu dari di atas ini ya. Cuk, kok nilai gak ganti yo? Oh, marah. Enak nih. Iya, senengku nek kene sepi 2,5824. Cuk, salah ngitung mau ya Allah. 1,5. Sabar ya. Standar lah, Bro. 7216. Ini so. Mangku ndek kasih nih. Sekiranya. Halo, arek beasiswa kon saya kucuk. 0,7. Terus siapa cara? Cara pesen. Cara mesennya ya awakmu sebelum ke lantai 34, awakmu mesen di lantai loro. Nah, udah ya. Nah, itu kita masukin nilainya sesuai yang kita hitung tadi. Pembelaan Kayak ini berarti 1,7216. mau di lantai. Mas yang di lantai 3. Terus di bawah 0,7112. Bayar. Bayar. Dia Ndek ngarep. Terus kita hitung 1,7216 bagi 0,7 biar ada variasi macam 0,4841 0,4841 Nah, udah ya. Sama terus ini pokoknya itu ya. Ini sana wis ojo setengah-setengah lah jelas. 0,7112 2,42 406 siji loro telu papat siji. Nah, ini ya TL ya. TL itu kita dapat di lampiran. Di lampiran ini kita ke bawah. Bawah sini. Di sini ada CRS, ada CR1, ada peta transisi. Nah, kita TL, kita kan cari TL. Nah, kita kan Palu kan. mending kirim sih Word deh kan harus now itu lah Word. Oh ya wes. Tak saya kasih lah. Saya belum selesai itu, Rek. Terus ya, kan udah ya. Kan kita cari TL. Nah, di TL kan nih Palu kan nilainya kan merah nih, merah. Hampir merah, katakanlah seperti itu. Merah. Nah, merah ini kita pakai 6 detik. Makanya aku di sini tulisnya 6 detik. TL-nya 6 detik. Terus habis itu, nah, jadi kalau misalkan kalian pengen apa ya, pengen cari apa bikin desain spektralnya itu ya, itu kalian harus pakai Excel. Tapi karena apa? Karena apa ya? Kadang aku kemarin itu pas bikin pakai Excel ya. Mas Juan. Mas Ju. Iya. Mas ini gue kalian sampean niku ono desain spektralnya gak, Mas? Gak ono ya? Rak. Ono ya. Nah, jadi ya, cok kok ning isor. Jadi ya aku saranin buat kalian cek biar gampang ya. Ini kan udah dapat desain ini. Nanti kalian gambar. Nah, ini kan ada jenis batuan tampilkan semua.
kalian pilihan tanah keras karena kita pakai tanah keras. Udah. Nah, terus gambaran kayak gini, Mas. Apa gitu? Desain Desain spektra. spektra nih. Oke, lanjut. Karena kalau misalkan kalian pakai Excel, kemungkinan grafiknya nggak bakal kayak gini, kayak jelek nanti. Soalnya aku kemarin udah nyoba dan hasilnya jelek. Karena ya kayak gitulah. Kayak gitu. Habis itu cuma jelas-jelas nonton sih. Cuma nulis-nulis cepet. Habis itu kita nentukan koefisien respons seismik. Itu caranya. Kan kita kategori risikonya tadi 2. Nah, nilai SDS-nya. Nilai SDS kan tadi kan udah kita cari nih. SDS ternyata 1,7. 1,7. Nah, ternyata kan nilai SDS kan lebih besar dari 0,5 kan. Nah, itu tadi kita pakainya ini seismik D 1,72 sekian lah kalau seperti itu. Sampai sini masuk, Rek? SDS 1,7 ya? Iya, aku mau ngitung SDS 1,72 Kenapa sekian. kategori resikonya 1 atau 2 atau 3? Wah, ada yang lebih dari 2. 2, karena tadi pas pertama di situ. Oke, agak Pas pertama kita nentukan kan hotel. Hotel kan sama kayak gedung apartemen sih. Oh ya. Nah, itu masuk ke kategori risiko 2 kayak gitu. Lanjut. Lanjut. Habis itu risiko desain seismik D. Kenapa? Nanti kita bakal kategori risiko ini ya, itu dijelaskan di SNI. Tapi istilahnya itu dia cuma kayak apa ya? Kayak buat aku jelas gini. Tetap kita harus cari, tetap kita harus pakai, maksudnya kita harus cari, tapi buat dipakai apa enggak itu kalau di sini ya pas aku kemarin buat itu enggak dipakai, jadi ya cuma cuma tak lamirkan tok. Nah, habis itu ya kita cari di sini apa nih faktor RCD. Jadi itu maksudnya tabel ini adalah kita merencanakan bangunan kita tuh mau pakai kerangka kayak apa. Nah, ini ada kerangka dinding geser batu bata polos detail, ada dinding geser batu bata, terus ada rangka baja, ada rangka beton, ada rangka beton bertulang, baja dan beton, seperti itu. Rangka beton bertulang. Nah, oke, sabar. Dela, apa Del? Dela. Itu KJBI KBGI iki. Sekau bos. Wah, kan, iya, sabar. Nah, ini ya. Excel apa, Cuk? Oh, iya, Bang. Iya, mari nih. Oke, tak kirimi pisan ngono ya. Tabel 12. Kamu bisa kasih tuh. Nggak mau. Aku mau Excel ya. Iya, mari. Bang kapan ya? Sik kabar. Nah, ini nih. Di sini ya. Kan ini ada banyak sih. Ada banyak kerangka yang bakal kita pakai. Nah, dari bapaknya kan dia bilang gini ya. Data lain diperlukan tentukan sendiri. Nah, aku menentukan kita pakai kerangkanya pakai rangka beton bertulang pemikul momen khusus. Jadi ya apa ya? Aku sebenarnya kalau misalkan tadi matkul ya, aku pengen tanya soal ini, jelaskan soal tabelnya ini, tapi berhubung tadi kosong, ya udah kayak gitu. Nah, jadi kita kan pakai ini rangka beton bertulang momen khusus. Silakan kalau kalian mau pakai kerangka lain silakan, kalau sama juga nggak apa-apa. Nilainya sama, nilai R-nya ini dari sini 83 sama 5,5. Nah, kategori desain seismik kan kita D. Ini kan ada TB, ada TI. Nah, ini di sini ada tidak dibatasi dan tidak diizinkan. Maksudnya begini. Nah, ini kan ada tinggi struktur nih. Jadi gini sih. Kategori desain seismik itu istilahnya gini. Itu adalah kayak klasifikasi desain seismiknya. Kan kita ada tinggi struktur kan. Tinggi struktur kita kan berapa sih? 12 ya? 12 ya? Udah 12 ini. 4 kali 3 12. Iya, 4 kali 3 12. Nah, kalau misalkan kita pakai katakanlah yang dinding rangka ringan kayu ini ya,
yang nomor 22 itu kita kan kategori desain seismik D. Jadi tinggi banteran ya? Tahu apa lanjut? D. Nah, tinggi strukturnya itu 22. Jadi kayak istilahnya kayak mungkin maksimalnya lah katakanlah 22. Kalau TI tidak apa tadi ya? Tidak diizinkan. Berarti B, C, D, E, F. kategori desain seismik. Yang di atas tadi kita kan menentukan kategori desain seismik. Oh, D, ya oke. Kita kan ada D kan. Kategori desain seismik yang tabel 9 kan udah. Nah, karena kita kategori desain seismiknya D dan aku pakai kerangka nomor 5 itu. Jadi karena TB itu tidak dibatasi, berarti itu kita bisa apa ya istilahnya? Kita bisa bikin gedung kayak Burj Al Khalifa gitu loh. Kayak tingginya tuh bener-bener tinggi banget. Kalau misalkan kita pakai yang apa kayak yang pakai TI itu berarti tidak diizinkan, berarti ya kayak tidak boleh tinggi-tinggi ya kayak rumah biasa, rumah 1 lantai 2 lantai kayak gitu. Kalau yang 22 itu mungkin kemungkinan maksimal ya, soalnya aku juga nggak terlalu paham buat tabelnya. Lanjut ya. Nah lanjut. Nah ini kita masuk ke hitungan. Nah jadi ini buat teman-teman diperhatikan bener-bener ya, soalnya ini jelimet kalau nggak di apa namanya? Tidak diperhatikan. Nah, gini. Jadi kita mulai dari berat struktur pada atap. Nah, berat struktur pada atap kita kan ada 3 lantai nih. Berarti kan lantai keempat merupakan atap. Kok nggak tahu ngombe ya, Le? Nah, ya. Nah, ini ya. Jadi kita pakai saya tak ngomong gumus lah, Cuk. Ada 4 sejauh. 4. Coba kabeh. Dewi Citra, Renanda, aku, Pon. Loh, sekalian Sama Savitri, ono Vio. Wah, kan view. Savitri. oh, Charles. Nggak dapat ini. Tapi kita bener kan cara ada rumah tinggi. Ya, terus Ale. Enggak, ya. Lanjut ya. Lanjut. Tadi kan kita di berat plat ya. Kita ngitung berat plat. Berat plat itu cara ngitungnya kita menentukan. Nah, 28 18 ini adalah 28 ini adalah panjang kali lebar. Jadi ini ada 8 kali 4 kan berarti berapa? 32 ya? 32. 32 sama 8 38. 16 tambah 3 19. Nah, ini berarti 19 ya. 19. 0,12 adalah koefisien tebal plat atap. Tebal plat atap 10 ya. 0,1. Terus 24 ini adalah koefisien dari betonnya. 35. Ya, kan ini 35 iya. Kita iya 35. Soalnya aku ini yang pas ini di kune 24. Terus habis itu kita ke berat balok sama kolom. Nah, karena di sini kan dibedakan nih buat balok atap lantai 3, lantai 2 beda-beda. Makanya kita ini apa namanya? 0,5 itu jadi 0,25. Terus 30 0,6 jadi 0,3 kali 5 itu adalah jumlah dari 5 itu apa ini ya? Tinggi tah? Panjang lebar. Oh, sorry. Balok ya, panjang baloknya. Panjang baloknya itu kan balok berarti 8. Cok iki ruwet cok berarti cok. Aku baru telu kan. Oh iya, berarti kamu nyentuhnya 2 kali. Berat balok buat ini ya. 3 kali. 2 kali. 2 kali ini ada 8 sama ya 8 meter ya. 31 itu apa namanya? Jumlah dari balok yang panjangnya 8. Jadi annotate. Nah, jadi kita hitung ya. Ini ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18. Sing seneng agak dihitung. Sing naik. Oh iya, 18 berarti mau. 18
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26. 26. Ini adalah mutu beton 35. Habis itu, nah ini kan apa baloknya kan ada itu ya, ada dua ya. Dimensinya beda nih. Ada yang panjangnya 8, ada panjangnya 3. Sama. Ini yang 8 kita ganti 3, yang 26 kita ganti yang sejumlah 3. Ini kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ada 5 ya. 5, 35. Dihitung sendiri berat kolom. Karena di sini kolomnya itu, nah dimensi kolomnya itu sama 0,5 kali 0,5 ya sama. Nah, saya buat itu ya, buat apa namanya, buat kolom ya. Kenapa kok nilainya 2 ya? Itu karena gini sih. Kalau digambar ya, kalau digambar itu kan bentuk atap gini sih. Ini adalah setengah dari kolom. Ini atap ya, atap. Sekurang tulisan pelek. Atap ini terus ini adalah lantai 3. Kan gini sih. Menurutku ya, perancangan bangunan itu bukan hitungannya kayak dari lantai 3 ke lantai 4, tapi setengah-setengah kayak gitu loh, paham nggak? Jadi tuh nilai 2 itu adalah setengah dari tinggi antar lantai 4, 2. Kan berarti 4/2 kan 2 kan? 2. Habis itu ya. Sampai sini masuk ya? Emang mana tadi? Heeh. Satu bagi dua. Anjing. Panjang kolom. lantai, Panjang dibagi kolom dua. per lantai dibagi 2. Oke, lanjut. Nah, sampai sini paham ya, Rek? Paham, Kak. Lanjut. Sopo, Cuk? Rama, Rinanda, Mbak Citra. Ya apa, Cit? Ya apa? Nanda, Rinanda. Lanjut wis. Nah, udah ya. Nah, ini tadi kolom itu ya. Kolom itu berarti gini sih. Clear drawing dulu ya. Nah, kolom itu berarti jumlah kolom kalian. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 20 ya. Gitu. Masuk jumlah kolom yang support atap. Nah, itu ya. Piro mau? 20 ya. Cok. Pasti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4, 20. Oke, lanjut. Nah, lanjut ya. Beban mati lantai atap ternyata nggak ada. Itu kalau dikali 24. Oh ya, sorry. 35 berarti. Siapa Rijal? 35 ya. Udah ya. Terus beban mati lantai atap itu adalah penjumlahan dari tadi yang di atas. Karena kita nggak ada beban hidup, dihapus saja. Nah, bedanya beban mati sama beban hidup, beban mati itu yang benar-benar apa ya, kayak benda lah. Kalau beban hidup itu ya kayak manusia, kayak gitu sih. Nah, habis itu lanjut ya. Karena kita ini lantai 2 sama lantai 3 beda baloknya ya. Nah, ini kita ini beda balok ya. Ini di soal kan beda nih. Mesti bertangi turu. Iya. Aku ngeprint formulir reklam. Mari nih garap bergempa reklam. Reklam sih wis. Gempa sih. Ayo wis. Gempa ya, gempa. Aku cuma jelaskan kok langsung garap. Aku cuma jelaskan. Ya wis lanjut ya. Aku pengen takon. Aku takon apa wis kok? Iki kok, apa mak sing dhuwur mau berat balok 0,25 dikali sama 3 8. 8 itu kan panjang balok. Oh iya, Ding. Ini ada yang 8, ada yang 3 sih. Iya, betul. Lanjut. Nah, ini berat ini ya. Berat pelatnya itu pelat lantai 12. 0,12. Ini disesuaikan sama data yang di atas. Itu adalah dimensi panjang kali lebar dari gedungmu. Berat pelatnya. Kan gini sih. Kalau pelat ya, itu kan berarti apa namanya? Berarti kan nah, buat pelat itu kan berarti dia kan satu lantai penuh kan. Seperti itu katakanlah gitu kan. Pelat lantai. Jadi kan ini baru ditempelin kolom, terus balok kayak gitu. Makanya dia panjang kali lebar. Oke, lanjut. Ngerti. Disuntik.
Nggak paham aku bro. Dudu arek ini aku. Udah ya 32 kali 19 tadi ya. Ini untuk beton 35 sama. Berat baloknya tadi di berat balok. Oh iya berat balok tadi dimensi lantai 3 ya 30,35 berarti 0,35 sama 0,3 sama sih kan perkalian sih dibolak-balik juga nggak apa-apa kan. Dimensi balok dimensi baloknya itu ternyata sama balok ya balok kan sama jadi kan ini ada yang 8 ada yang 3 jadi sama 8 31 ini ya 31 ini adalah jumlah baloknya tadi kan nah disamain berarti Udah nongkrong di dhuwur ae. iya tak padakno la ilaha illallah. Nah udah ya tadi yang diganti cuma di ini ya 3 sama ini 5 disamain sama yang atas. Berat kolomnya sama dimensi kolomnya sama 0,5 nah kenapa ini 4 tadi itu kan soalnya lantai 2 sama lantai 3 itu sama jadi apa balik lagi ya tadi kalau misalkan buat perancangan lantai itu kayak gini ya misal ini lantai 3 ya lantai 3 kan gini sih apa sih obea kombi ya gelas berputar ya kata obea kombi ki marai iku gak sih nek enggak ngantuk aja nek ono iku yang marai ngantuk lanjut ya tadi ya si lantai 3 itu gini sih nah kayak gini ya ini lantai 2 jadi ya dihitung sama sih dihitung 4 sih kayak misal ini ya ini atap Berarti kamu mungkin ngajari Rare sesuai SNI ya 1726 ya. sesuai SNI. Oke, lanjut. Jadi ya istilahnya pokoknya ya cara gampangnya itu ya kalau misalkan apa buat per lantai itu dibagi 2 pokoknya panjang kolomnya itu pokok bagi 2. Nah ini dalam ini ditulis belum itu belum itu kolomnya tetap 4 lah itu kemarin itu apa sih nomor 1 kan itu ya ini panjang kolom tetap 4 lah. Loh, enggak kan ini per lantai beda. Hah? Per lantai kan kolomnya 4 kecuali ya atap kamu dibagi 2. Kalau lantai 3 maksudnya 2 pendek cok kolom 2 meter. Bukan gini sih Apa? Ayo cepat jelaskan. Sabar. Gini ya dari gambar ini ya ini kan lantai 1 ya lantai 1 ini ini lantai 2 ini lantai 3 ini atap ya ini lantai 1 embo gak ndelok gak ketok aku iya nah lantai 1 tidak gini sih ini kan 4 ya tapi kan ini kan yang setengahnya buat lantai 2 sih enggak lah beda lah enggak di perhitungannya mas enggak lah ya Allah enggak sabar ya sabar sabar ya Rinanda dan Baby Citra apa WC nganterin gaji iklan sabar nyuwen iklan ini langsung ya kilo Westin saya mau pombo saya kilo itu aku tempat kolomnya sabar loro ini atap ya ini kan kolomnya sih ini misalkan panjangnya 4 ya kalau dibagi 2 kan ini kan berarti 2 sih ini 2 ya ini 2 sih ini 2
Oh, berarti aku ini sih salah. Tetap empat kan? Lek Tetap 4, sampai tetap 1, 4, 2, tetap 3. 4. Lek misal atas ya. Lah atap tok sing 2. Sorry. Lanjut. Cek sabar. Ngecek nih. Ya mas jalan. Oh, engko bedone nek iku. Nek lantai siji nih. Wah, ada sini. Cek Ada sabar. sini tetap apa? Tetap apa? Iya. Terus kapan kafe, Bro? Oh. Oh, salah aku deh iki, Cok. Aku Ini awakmu sing salah. ini salah iku. Lantai satu Salah. nggak masuk deh. Ya apa, Mas? Lantai satu nggak masuk soalnya udah pondasi nggak Mm-mm. plat itu. Ya. Nah, jadi yo tak jelasin lagi yo. Apa? Misal ini ya, kalau buat atap itu buat setengah, tapi kalau udah lantai 2 sama lantai 2 sama lantai 3 itu nilai penuh full dari ketinggian. Gitu ya. Berarti ini 4 ya. Ya benar. Itu nggak 35 itu 24 itu. Kan BJ-nya beton 24. Nggak 35. Ya apa ini Mas berarti Mas? Soalnya 35 ya Mas. Mutu beton 35 MPa. Loh, itu bukannya BJ toh? Enggak FC toh. BC Berat jenis. berat jenis beton. Oh iya. Ya Allah, mutu beton iki kudu nggone ikune. Perhitungannya sorry. Sorry. Jadi yo tadi ini berarti 24 semua wis. Mantap Mas Johan. Ini iki lek sing sangar iki. Kapan-kapan aku dolan omahe sampean, Mas? Ngomong bodoh masih. Sini ya. Udah ya ini ya, udah dihitung ya. Berat. Wah, kopi. Ini 2. Berat platnya sama. Berat baloknya Ya, jumlah kolomnya tetap 40 lah, 20 lah itu. oh iya 20. Jeli kamu bro. Udah ya berat baloknya disesuaikan ini berarti 35 sama 40 ya.